Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Ayunanisa, NPM 10060601119, Prodi Statistika Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, akan memaparkan hasil artikel penelitian saya yang berjudul Geographically Weighted Principal Component Analysis pada data sumber pendapatan kabupaten dan kota di Jawa Barat tahun 2019. Diawali dengan pendahuluan. Jadi, prinsipal komponen analisis adalah analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan cara mereduksi sejumlah variabel tersebut agar mempunyai dimensi yang lebih kecil. Namun, PCA itu sering diterapkan tanpa memperhitungkan efek spasial. Oleh karena itu, PCA diganti dengan PCA berbobot secara geografis atau GeoPCA. Apa itu GeoPCA? GeoPCA adalah perluasan dari metode PCA di mana data multivariat yang digunakan mengandung efek spasial atau lokal. Kemudian, GeoPCA akan menghitung komponen utama setiap lokasi observasi dengan output komponen lokal, yaitu varian dan loading. Dan GeoPCA itu dapat menaksir variasi spasial pada data serta bagaimana variabel asli mempengaruhi setiap komponen lokal. Nah, berbagai daerah masih banyak yang belum bisa mengelola dan dengan maksimal sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Dan ternyata kemampuan untuk dapat mengatur perekonomian serta potensi itu berbeda-beda setiap wilayah karena dapat ditunjukkan dengan kondisi ekonomi yang bervariasi atau sumber pendapatan daerah yang berbeda-beda pada masing-masing wilayah, sehingga perlu ditambahkan informasi geografis dari lokasi daerah yang diamati. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan metode GeoPCA pada data pendapatan daerah di Jawa Barat. Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk variabel baru atau komponen utama yang tidak berkorelasi sehingga dapat menggantikan variabel-variabel sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari data dan informasi statistik keuangan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten di Jawa Barat tahun 2019, dan data diambil dari publikasi BPS. Kemudian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 8 variabel yang menjadi sumber pendapatan daerah dan kota di Jawa Barat, yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain peadansa, bagi hasil pajak dan alokasi umum dan alokasi khusus dan lain-lain pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah analisis yang harus dilakukan dalam menyelesaikan studi kasus ini adalah yang pertama, kita harus menghitung koefisien loading GeoPCA, kemudian menentukan komponen utama yang digunakan untuk mewakili atau menggantikan data asli dengan kriteria variansi yang dijelaskan adalah 70-80%. Yang ketiga itu kita harus mengidentifikasi koefisien atau loading terbesar pada komponen utama pertama PC1. Yang terakhir adalah interpretasi hasil. Yang selanjutnya pembahasan. Nah, jadi untuk mendapatkan koefisien atau loading, kita itu harus mencari matriks faktor eigen terlebih dahulu, di mana elemen-elemen dari matriks faktor eigen tersebut merupakan loading atau koefisien. Nah, nanti setelah didapatkan koefisien atau loading, kita itu dapat menyusun variabel baru atau komponen utama yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli. Kemudian, komponen utama PC yang terbentuk dan untuk setiap lokasi observasi itu akan terdapat sebanyak 8 komponen, yaitu sesuai dengan banyaknya variabel yang dianalisis. Setelah didapatkan koefisien atau loading, kita akan menemukan nilai-nilai eigen, di mana nilai-nilai eigen tersebut adalah untuk menghitung proporsi kumulatif varian yang akan digunakan sebagai penentu banyaknya komponen utama yang mampu menerangkan total varian data sekitar 70-80%. Setelah didapatkan nilai PKV, dapat dilihat bahwa sampai komponen utama ketiga mampu menerangkan total varian data sekitar 80%, sehingga komponen utama PC1, PC2, dan PC3 merupakan komponen utama yang dianggap penting. Oleh karena itu, jumlah komponen utama yang dapat digunakan untuk mengganti variabel-variabel asli ada 3 komponen utama, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi koefisien loading terbesar pada PC1. Mengapa pada PC1? Karena pada komponen utama pertama PC1 itu mampu menggambarkan proporsi variansi terbesar dengan besar variansi sekitar 50% dari data asli, sehingga koefisien loading terbesar pada komponen utama pertama PC1 itu memberikan pengaruh yang besar pula terhadap sumber-sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Jadi, koefisien atau loading terbesar pada komponen utama pertama PC1 dapat mewakili untuk menentukan kelompok yang berpengaruh dalam sumber-sumber pendapatan daerah di Provinsi Jawa Barat. Dan berdasarkan koefisien loading terbesar pada komponen utama PC1 itu, terdapat 4 kelompok besar variabel yang mempengaruhi sumber-sumber pendapatan daerah di Jawa Barat. Dengan kelompok yang pertama itu terdiri dari 8 daerah yang koefisien loading terbesarnya berasal dari variabel X8, yaitu lain-lain pendapatan daerah, diikuti oleh variabel X2, yaitu retribusi daerah. Kemudian terdapat 7 daerah yang koefisien loading terbesarnya berasal dari variabel X8 atau lain-lain pendapatan daerah, kemudian diikuti oleh variabel X1, yaitu pajak daerah. Kelompok yang ketiga adalah terdiri dari
6 daerah yang koefisien loading terbesarnya berasal dari variabel X8 atau lain-lain pendapatan daerah, kemudian diikuti oleh variabel X5 yaitu bagi hasil pajak. Kemudian terdapat 7 daerah yang koefisien loading terbesarnya berasal dari variabel X7 atau dana alokasi khusus, kemudian diikuti oleh variabel X8 yaitu lain-lain pendapatan daerah. Berdasarkan hasil pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel baru yang dapat digunakan untuk mengganti variabel asli itu terdapat 3 komponen utama yaitu PC1, PC2, dan PC3 dengan total variansi yang mampu dijelaskan sampai komponen utama ketiga adalah 80%. Yang kedua adalah berdasarkan identifikasi koefisien loading terbesar dapat dianalisis bahwa pada komponen utama pertama PC1 itu mampu menggambarkan proporsi variansi terbesar dari komponen yang terbentuk dengan besar variansi sekitar 50% dari data asli dengan menghasilkan 4 kelompok besar variabel yang mempengaruhi sumber-sumber pendapatan daerah, kabupaten, dan kota di Jawa Barat. Sekian hasil pemaparan mengenai artikel penelitian saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.